Jadi Kang Iden Hebat sih Osi. selama mengajar 11 tahun nih, apa sih value dari Kang Iden sebagai seorang pengajar? Wih, ini pertanyaannya berat sekali sih. Enggak berat, nggak ada yang berat. Tapi mudah-mudahan jawabannya ringan. Oke. sih. Kalau saya sih menemukan value-nya adalah saya bekerja untuk kehidupan. Bekerja untuk Kehidupan. kehidupan. Maksudnya gimana tuh? Kehidupan ini membutuhkan saya, peran saya. Nah, peran saya itu di situ gitu. Gini. Kita ini kan hidup membawa peran masing-masing. Oh, oke. Kamu iya, mau iya, jadi iya, apa? benar-benar. Kemudian itulah yang kamu kontribusikan pada kehidupan. Nah, buat saya mengajar itu adalah salah satu kontribusi saya pada kehidupan. Oh, Seperti iya, dalam benar. tanda kutip bahwa mengajar itu adalah bagian dari panggilan kehidupan saya. Saya lahir ke dunia ini, fungsinya salah satunya adalah mengajar itu gitu. Di sisi-sisi fungsi yang lain ya, value-nya itu nilai saya terhadap kehidupan adalah mengajar. Tapi nih sebelum Kang Iden kan udah 11 tahun nih. Kalau saya itu kan mengajar tuh baru 3 tahun ya, dan terjadi pergolakan batin gitu. Waktu saya 1 tahun 2 tahun mengajar tuh saya terjadi pergolakan batin. Oke. Karena belum menemukan value yang itu kan. Tapi pernah nggak sih Kang Iden menemukan bahwa kan kalau mengajar, we know di Indonesia ini pengajar itu di upah rendah. Kita bisa bicara seperti itu karena mostly Iya. guru-guru itu Oke. prasejahtera semuanya. Mungkin memang ada beberapa guru yang lebih sejahtera gitu, tapi mostly guru prasejahtera. Nah, Kang Iden pernah nggak sih mengalami titik aku ngapain sih ngajar, lebih banyak duitnya di tempat lain gitu? Kita bicara tentang materi ini, Oke. finance nih. Sip. Itu juga jebakan sih. Maksudnya ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah panggilan kehidupan. Kemudian orang mengatakan kalau ini panggilan kehidupan, berapapun yang kamu dapat, ya terimalah Iya, segitu. iya. Itu jadi jebakannya seperti Kebanyakan itu. gitu. Tapi kita justru harus lihat bahwa kehidupan ini tuh layak atau tidak gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau timbal balik dari pekerjaan itu layak, ya teruskan. Kalau ternyata tidak layak, ya cari yang lebih layaknya. Kalau saya ya. Pekerjaannya gitu. Iya, pekerjaannya. Misalnya ya di sebuah sekolah yang dalam tanda kutip menggajinya belum layak, ya carilah yang lebih layak untuk memberikan Untuk penghidupan gitu. Oh. Karena ya itu salah satu kritik terhadap sekolah-sekolah yang ngasih gajinya murah kepada guru. Buat saya pertanyaannya adalah gini ya, kalau bahasa Sundanya, pendidikan ingin ditingkatkan kualitasnya oleh gurunya, sementara gurunya tidak ditingkatkan kualitasnya. Makanya ya harusnya seimbang gitu antara dia meningkatkan kualitas pendidikan, ya kualitas guru juga ditingkatkan. Gimana? Tingkatkan kualitas kehidupannya. Iya benar. Kalau misalnya selama ini yang menjadi masalah adalah pendapatannya, tingkatkan pendapatannya. Gimana apapun caranya, bikin aja sampai si kehidupan guru itu layak gitu. Jadi saya mah tidak suka dengan sekolah-sekolah yang menggaji gurunya rendah. Tapi banyak. Iya. Kalau banyak. Mostly malah ya. Kalau banyak berarti harus dipikir ulang sih konsep pendidikannya. Ya pasti orang juga pasti akan ngajar sebagaimana adanya aja. Misalnya gaji kecil, nggak usah menuntut kualitas pendidikan yang tinggi gitu. Karena apa yang dia bayar ya apa yang dia dapat Iya. gitu. What you want that you get. Betul. Masalahnya di perputaran si energi itu. Iya, benar. Kalau kamu misalnya mengeluarkan energi yang besar dan kamu mendapatkannya yang kecil, ya itu tidak Jadi nggak seimbang. seimbang, Apa yang benar. terjadi? Ya pasti ya burn out lah, mengeluh di sana sini, ngeluh sini Ngotrok gitu. ya. Benar. Ini sebuah kritikan gitu ya, karena kebanyakan Indonesia mungkin negara kita. Kan jadi pertanyaannya kayak gini. Gimana tuh? Terus kalau misalnya kayak gitu, gimana gaji gurunya? Ya pikirkan sama yayasan, gimana caranya supaya si guru itu layak untuk digaji. Sejahtera, ya. Karena pengembangan diri juga butuh Betul, materi ya. Betul, nggak bisa gitu, maksudnya yayasan selalu ini kan
panggilan kehidupan kamu, ini kan berkahanmu, ini kan bukan masalah itu. Di dunia ini tetap Anda bekerja dan Anda harus dibayar dengan layak gitu. Kalau tidak dibayar dengan layak, ya sorry itu saya untuk mengatakan dadah aja pada kualitas pendidikan yang bagus. Minimal mah sebenarnya kita sebagai pengajar, apalagi guru ya, tidak perlu memikirkan besok makan apa. Ya benar, setuju saya. Terus anak saya sekolah Iya, bagaimana, betul. di mana gitu. Jadi kualitas energi kami itu terserapnya Betul. di Nggak harus memikirkan perut lah gitu. Ya, ya benar sih. Ini sebuah kritikan ya. Memang mungkin carut-marut sistem pendidikan kita gitu kali ya. Setuju saya. Jadi ya Merdeka Belajar juga harus dilihat di sisi itu sih kalau kata saya. Ya. Maksudnya, apakah dia juga sudah berhasil mensejahterakan si guru-gurunya atau belum? Benar. Nih, Kalau misalnya di tataran konsep dia ingin Merdeka Belajar, tapi di tataran yang praksisnya masih ada guru-guru yang gajinya kecil, ya nggak tahu. karena kalau saya belajar, ini berbagi Kang Iden, saya pernah baca nih di salah satu negara, kalau nggak salah sih Australia ya. Jadi dia itu gaji gurunya itu seimbang, kan yang paling tinggi itu dokter katanya, gaji paling tinggi itu dokter. Ya. Gaji gurunya itu seimbang atau setara, hampir sama dengan gajinya dokter atau pekerja kesehatan, tenaga kesehatan. Jadi si gurunya itu yang seseorang yang sudah jadi pengajar atau jadi guru, anak-anaknya itu sudah terjamin sekolahnya, sudah punya biaya asuransi kesehatan, transportasi sudah jamin, akomodasi sudah dijamin. Kalau saya ada di posisi itu sih, ya iya, saya enak ya. Jadi baca buku enak, riset enak. Kita lebih merdeka untuk belajar. Seorang guru kan pasti dituntut untuk lebih merdeka pemikirannya, ya nggak sih? Iya, betul. Jadi mungkin itu PR negara kita kali ya. PR sistem kita, sistem pendidikan kita yang carut marut. Aduh, makin lama makin berat. Kita nih ngomong-ngomong tentang Merdeka Belajar nih Kang. Ini tuh kan campaign yang lagi in banget, terutama pada saat Menteri Pak Nadiem naik tentang Merdeka Belajar. Dari perspektif Kang Iden nih sebagai seorang pengajar, maksudnya apa sih Merdeka Belajar gitu? Mungkin saya bisa cerita dulu dari latar belakang aja ya. Maksudnya bukan latar belakang ada Merdeka Belajarnya, tapi latar belakang bagaimana saya mendukung sebenarnya dengan konsep si Merdeka Belajar ini. Beberapa tahun yang lalu ketika ada konferensi guru Nusantara, saya tidak sebut mereknya, itu sudah digaungkan tentang Merdeka Belajar itu. Kemudian saya juga ikut di pelatihannya. Oh, berarti konsepnya tuh udah lama. Sudah lama, Merdeka Belajar ini. Sudah lama. Dan saya setuju dengan si konsep ini, bahwa ya sejatinya pendidikan sebenarnya untuk memerdekakan manusia kan. Iya, gitu. benar. Cuma bagaimana konsep praksisnya memerdekakan manusia ini, karena tidak serta-merta katakan Merdeka Belajar dan kemudian lepas jadi Merdeka Belajar. Bukan hanya semata-mata misalnya Merdeka Belajar itu anak bisa menentukan apa saja, bisa menentukan belajar kapan saja. Nggak itu gitu. Nggak sesederhana itu. Anak bisa menentukan gurunya siapa. Anak bisa menentukan mau masuknya jam berapa. Itu nggak kayak gitu. Nah, kemudian saya telaah gitu ya, dari mana sih sebenarnya konsep-konsep si Merdeka Belajar ini. Dan saya menemukan dari catatan Ki Hajar Dewantara, dan rasanya ini cerita dari masa-masa pencerahan lah ya, masa-masa pencerahan tentang menjadi manusia merdeka. Kemudian di masa penjajahan, waktu itu kan mesti dijajah, kemudian harus merdeka. Ternyata setelah merdeka juga kan masih bingung gitu sebenarnya manusia merdeka tuh kayak gimana sih gitu. Yang menarik dari Ki Hajar Dewantara itu, bahwa merdeka itu adalah ya dia bisa berdiri sendiri, tidak tergantung orang lain, dan bisa menentukan, dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi dia bisa ya tahu dirinya sendiri, dia tidak tergantung kepada orang lain, dan bisa mengatur dirinya sendiri. Itu tuh sebenarnya kayak gimana ya? Kayak sesuatu yang mudah, tapi ternyata dalam perjalanannya manusia itu harus dibimbing ke arah situ. Ya sih. Jadi anak-anak itu nggak bisa dibiarkan begitu saja untuk mengetahui dirinya, mengatur dirinya sendiri,
dia tetap butuh arahan, butuh acuan-acuan dari orang dewasa sebelumnya. Oke, berarti kan memang ada proses. Artinya ketika kita menyatakan diri kita merdeka, kan ada proses untuk menuju merdeka itu sendiri, ya nggak sih? Nah, artinya proses kesananya itu akankah compact nih sama sistem pendidikan kita atau praktisnya di lapangan kah seperti itu? Saya nggak tahu ya, maksudnya apalagi Indonesia ini kan luas sekali yang mana setiap tempat itu punya keragaman budaya, kemudian adat istiadat yang juga beda-beda, yang kulturnya juga menyampaikan ke si anaknya beda-beda gitu. Jadi tidak bisa juga digeneralisir bagaimana mempraktikannya dalam kehidupan nih gitu. Maksudnya dalam itu. Karena definisinya merdeka itu sendiri kan sebenarnya luas ya. Yang saya tangkap kan pada saat campaign Merdeka Belajar ini digaungkan itu, anak-anak malah menangkapnya bahwa bisa online. Saya boleh kapan aja ngerjain tugas, kapan aja saya masuk, apalagi pada saat itu online campaignnya kan. Guru tidak terbatas pembelajarannya harus tatap muka, dia bisa menggunakan YouTube bisa, gitu kan, dia bisa menggunakan. Kalau dari konteks guru sih mungkin dapat sih ya Merdeka Belajar, karena guru jadi yang saya pahami pada saat setahun belakangan ini mengajar, guru dibebaskan nih mau mengajar di dalam ruangan kah atau di luar ruangan. Mau memakai media apapun, sumber belajar apapun itu tidak dibatasi. Tidak seperti sebelum-sebelumnya kan ada pembatasan gitu. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Cuman dari konteks siswanya yang sebenarnya kurang dapat gitu. Saya setuju. Mungkin prematur jadinya tuh. Maksudnya Iya, benar prematur. Kita menjelang ke alih pandangan lah ya kali ya. Terlalu cepat sehingga ya prosesnya juga akhirnya di anak-anak itu banyak yang kaget gitu. Iya, benar kaget. Termasuk akhirnya memaknai si Merdeka Belajar ini dari tataran yang permukaan aja gitu, hanya ya misalnya dari tataran kayak yang tahu aja mereka. Yang kayak misalnya datang bisa jam berapa aja gitu. Terus belajar bisa di mana aja. Terus belajar bisa apa aja gitu, maksudnya bisa memilih tanpa harus ini. Nah, padahal ya kalau dalam konteks kehidupan ritme itu atau rutinitas itu sebenarnya mah penting dimasukkan dalam pembelajaran si anak. Kedisiplinan itu maksudnya kayak dia harus berangkat jam berapa, masuk kelas jam berapa, bertemu dengan orang jam berapa. Itu nggak bisa sebebasnya misalnya ini mah kehidupan saya dan saya merdeka bisa jam berapa aja. Di kenyataannya kan nggak kayak gitu. Kita nanti akan bertemu dengan orang-orang atau dengan sistem-sistem yang memaksa kita untuk berada di pola tersebut gitu. Di ritme itu gitu di ritme itu. Nah, ketika itu tidak dibangun dalam diri anak, maka berat. Kayak misalnya sekarang gini ya, keluhan-keluhan di pembelajaran online sekarang dengan segala keterbatasan yang ada adalah anak itu jadi malas. Anak yang biasanya bangun pagi, kemudian dia merasa nggak perlu saya bangun pagi, sekarang mah bangun siang gitu. Bener-bener. Nah, saat gini, ini pengalaman saya. Waktu saya sedang offline saja, membangun si ritme anak untuk datang pagi-pagi itu berat banget. Apalagi dalam kondisi yang online yang gitu. tidak terpantau langsung ya. Ingat banget waktu itu saya di sebuah sekolah di Kota Bandung. Saya memerdekakan anak untuk belajar apapun. Tapi waktu harus jelas gitu. Jadi tidak kemudian saya bebas tugaskan semuanya, enggak. Tapi rincian setelah ini kamu apa, setelah ini kamu apa, setelah ini kamu apa, itu tetap ada. Struktur saya bikin supaya si anak-anak itu tahu tanpa nanti kelak harus mengubah lagi. Oh dia tuh harus bangun tidur, harus apa dulu gitu. Kayak gitu. Jadi itu aja waktu itu susah banget dibangunnya, apalagi sekarang. Jadi buat saya apresiasi besar lah gitu untuk guru-guru sekarang yang melakukan pembelajaran online, tapi tetap harus membangun si kedisiplinan itu. Iya memang sulit sih, karena kan definisi si merdeka ini terlalu luas, apalagi konteksnya ke siswa gitu kan.
Dan memang benar juga kata Kang Iden, ini terlalu dini dan terlalu prematur untuk campaign Merdeka Belajar ini. Tapi tidak ada yang salah dengan memulai ini kan Betul, sebenarnya. tidak ada yang salah. Mungkin ini proses awal kali ya. Iya, makanya saya tetap apresiasi. Maksudnya tidak saya kemudian anggaplah ada kritik, iya tentu saja ada kritik. Tapi tetap ada apresiasi juga supaya tetap seimbang. Artinya kita tidak terlalu mengagul-agulkan satu konsep dan kemudian meniadakan konsep yang lama, tapi kita juga tetap memberikan semacam jangan terlena lah gitu, jangan terlena dengan konsep ini. Ada hal-hal yang kita harus benahi juga di sisi-sisi yang lainnya gitu. Benar juga. Tapi menurut Kang Iden nih, proses apa sih yang sebenarnya mungkin bisa ditambahin atau ditambahkan secara eksplisit gitu, biar konteks Merdeka Belajar ini nyampe ke anak-anak gitu. Karena kan gini, kalau anak-anak mungkin yang sudah usia belajar tanggung ya, yang sekolah menengah pertama atau sekolah menengah akhir, bahkan dari SD kan mereka sudah terbiasa diatur dengan sistem formal, ya kan, masuk jam sekian, kalian belajar dari jam sekian sampai jam sekian, menggunakan bahan ajar go cetak misalkan. Terus tiba-tiba ada sistem Merdeka Belajar ini gitu, yang membebaskan mereka mencari literasi apapun, bahan belajar apapun, ruangan belajar tidak terpatok pada di indoor misalkan, bisa di outing, bisa di luar gitu. Nah, kan ada pelajar yang barat kata mungkin labil gitu ya, galau karena dia tidak terbiasa kan, dari awal kan kebiasaannya beda gitu. Ini proses apa yang harus eksplisit dimasukin ke mereka? Apakah ada pelatihan khusus atau pemahaman khusus ke mereka gitu? Karena mereka untuk menyesuaikan ini kan mungkin sulit ya gitu. Iya, betul. Pelatihan bisa jadi alternatif. Maksudnya bisa jadi alternatif untuk memberikan pemahaman, memberikan referensi untuk si anak beralih dari proses yang lama ke proses yang baru. Itu juga ya tentu saja guru-gurunya juga ya sekarang kan udah maksudnya beralih dari konsep yang lama ke konsep yang baru. Peralihannya tidak dalam waktu yang cepat, tapi sedikit demi sedikit sampai akhirnya dapat tercipta habit baru lah ya betul. gitu. Sampai tercipta kebadanan lah istilahnya begitu. Nggak hanya dalam konteks si konsep saja, tapi dia juga udah mulai udah tahu kayak gini. Kan sebenarnya konsep belajar itu pada akhirnya untuk memandirikan si anak kan. Nah, ketika dia lepas, nempel terus di si anaknya, bahwa dia tuh misalnya kalau setiap hari ini apa, setiap hari ini dia apa, dia sadar gitu, dia menyadari itu. Tidak harus lagi dikit-dikit nanti nanya ke sini, nanya gitu. Itu kita akan capek gitu. Dan itu yang saya tekankan waktu saya di SMA. Jadi waktu di SMA kalau tampak luar seperti buyar. Maksudnya anak-anak ini tuh apa sih nggak jelas gitu. Tapi kalau lihat di dalemannya, sebenarnya kita sedang mendidik kemandirian. Ya benar-benar. Kamu sekarang mau menentukan apa, tapi harus bertanggung jawab. Jam segini kamu harus apa, jam segini harus apa, jam segini harus apa. Nah, sementara misalnya kalau dilihat dari luar, yang biasa dicekok ya dalam tanda kutip, misalnya guru di depan dan mengajarkan ke siswanya di sebelah sana, dan terusan kayak gitu, ya itu pemahaman lama. Tapi kalau misalnya yang baru adalah duduk bersama-sama, so kamu mau apa, tapi itu strukturnya harus jelas dan pasti seperti itu di kemudian harinya. Jadi jangan hari ini begini tapi besoknya berubah, hari ini begini tapi besoknya berubah. Itu. Nah, yang dirubah-rubahnya di misalnya ini belum cocok. Ya udah kita cari lagi mana yang cocok. Sampai akhirnya nanti menemukan metodenya lah yang diubah ya. Jadi nanti sampai akhirnya menemukan si titik pola yang pas gitu. Yang baik, betul patternnya itu yang harus dicari tuh, si patternnya itu. Pattern buat guru dan pattern buat siswanya. Jadi dua-duanya itu sama-sama. Kalau gerigi mah ya akhirnya tuh kayak jangan tek nanti putarannya tuh pas gitu. Jadi putarannya guru begini, nanti memutarkan si patternnya si siswa dan akhirnya terus gitu. Dan kelak ketika sudah berputar ini, guru udah nggak usah terlalu banyak juga intervensi kepada siswa, atau siswa udah mengalir dengan sendirinya. Nanti pun misalnya di akhir tinggal ngecek apakah sudah masih sesuai dengan patternnya nggak gitu.
Nah kalau ada yang misalnya berbeda dari pola yang ini ya kita balikin lagi sampai akhirnya cari pattern gitu. yang pas lah ya gitu. Tapi pada intinya kan sebenarnya setiap pembelajaran itu, kalau kasarnya kan pendidikan itu memanusiakan manusia, kasar. Sesimpel itu sih sebenarnya. Tapi sepertinya pada simpel. prakteknya tidak betul. sesimpel itu, karena kalau pelajar-pelajar tanggung ini kan sebenarnya sekarang nih kita sudah sadar gitu bahwa pendidikan ini adalah usaha untuk menyadarkan mereka bahwa mereka ini manusia gitu. Betul. Proses menyadarkannya itu kan jelas butuh waktu ya. Itu take time yang sayangnya sistem pendidikan kita, terutama yang formal gitu ya, dari jenjang SD sampai SMA itu tidak kesana gitu sih prosesnya. Nah sekarang sudah mulai kesana gitu, sudah menyadari, oh anak harus disadari, kayak Kang Idin tadi bilang, oh anak harus disadari dulu nih bahwa dia tuh sedang belajar, dia itu adalah seorang pembelajar gitu. Untuk yang SD sih masih bisa diperbaiki ya, maksudnya kita masih bisa mengejar karena menanam ideologi di anak SD kan lebih mudah gitu ya. Tapi di pelajar tanggung ini nih yang mungkin tantangan tersendiri kali ya. Iya. Karena kan dari sistem yang lama, itu sih perpindahan fase sistem itu tuh. Betul. Itu fase di anak-anak seperti itu memang berontak. Ya, jadi memang secara psikologis pun betul, memang alamiah ya. Betul. Dan mereka pasti akan mencari sistem-sistem baru yang buat mereka, yang sistem lama pun dia akan dobrak gitu. Ya, aku nggak suka dengan yang lama, aku ingin yang baru. Generasi sekarang sih kayaknya memang cenderung gitu ya nggak sih? Itu ya kita harus bikin salurannya sebagus-bagusnya, maksudnya tidak kemudian membiarkan mereka, tapi tidak kemudian juga membuat mereka terlalu kaku untuk berada di sistem yang ingin kita buat gitu. Karena balik lagi nih, sebagai seorang pengajar itu kan panggilan. Jadi kita temuin dulu nih value kita sebagai pengajar itu gimana, nanti juga kita mungkin karena kalau saya sendiri, saya pribadi belum menemukan value itu. Saya belum seperti Kang Iden menemukan titik bahwa ini mengajar adalah panggilan hidup saya. Waduh, kayaknya saat ini kayaknya besok nggak tahu lagi. Tapi kan kebanyakan guru-guru malah yang saya tahu kan senior-senior saya gitu yang udah mengajar 20-30 tahun. Saya takut juga, maksudnya takut tiba-tiba Jul besok resign. Atau tiba-tiba besok dipecat gitu kan sama yayasan kan. Aduh, udah deh saya. Bener. Gitu. Tapi pada intinya kan setiap manusia itu adalah seorang pembelajar ya. Jadi saya takut gini dipecat. Enggak. Kang Iden dipecat, kayaknya ada banyak yayasan yang mau enggak juga. Ya saya belak-belakan aja, maksudnya bahwa mengajar itu kalau hitungan berat. Ya, tapi kalau kita nikmati, saya yakin juga akan nikmat lah ya, ada kenikmatan tersendiri. Oke nih, ini udah berapa menit, Coy? 26. Udah cukup, jangan lama-lama. Nanti kita mungkin ada part 2 ya. Ya, kapan-kapan lah itu mah. Asik nih ngobrol. Di gunung nanti kita bisa, cerita. boleh banget. Mungkin sambil kegiatan yang lain-lain kali biar kita bisa enak enjoy. Closing statement nih dari Kang Iden. Saya pengen closing statementnya ini buat para pengajar. Apa yang mau dititipkan kepada para pengajar di Indonesia? Ini penonton kita banyak ya, viewers kita tuh sampai jutaan. Ya, kalau dari saya sih nikmati aja prosesnya. Asik. Ya, udah cukup gitu aja. Oke, nikmatin aja prosesnya. Karena memang proses ini yang ibaratnya ya beda-beda ya tiap orang ya, tiap guru, tiap pengajar itu pasti punya proses yang jatuh bangunnya beda-beda. Oke, terima kasih Kang Iden sudah main ke shelter pas azan. Kita sholat ya abis ini. Sampai jumpa di Shelter Talks berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah Shelterless.